Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simbar, semoga selalu dalam lindungan Allah, rezeki yang berlimpah dan panjang umur, amin. Kami akan mengangkat sebuah cerita tentang sejarah leluhur tanah Jawa, yaitu Raja Pajajaran yang termaksur, yaitu Prabu Siliwangi, raja yang adil dan bijaksana dalam menapuk kekuasaannya di wilayah Pasundan. Kami akan mengurai tentang sejarah awal mula tanah Jawa, penyebaran Islam yang dibawa oleh para mubalik-mubalik dari Timur Tengah, yaitu para Wali Songo. Alkisah salah satu anggota Wali Songo yang termaksur namanya di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. Dalam sejarah kesaktian Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, diriwayatkan pernah keduanya beradu tanding hingga berbulan-bulan lamanya. Kesaktian Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijogo memang berbeda. Prabu Siliwangi memiliki khodam dan prajurit macan putih sebagai pendampingnya. Para ksatria Cirebon utusan Sunan Gunung Jati juga turut diuji dalam pertempuran itu. Rupanya pertempuran Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi tidak seimbang lantaran kesaktian salah satu Wali Songo tersebut ternyata bukan tandingan Prabu Siliwangi, sedangkan Sunan Gunung Jati tidak turun langsung dalam pertempuran melawan kakeknya tersebut. Meski dia mengemban misi mengislamkan kakeknya itu, sebenarnya Sunan Gunung Jati ingin secara baik-baik mengajak kakeknya Prabu Siliwangi agar memeluk Islam, namun ternyata hal tersebut tidak bisa berjalan baik hingga pada akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus Sunan Kalijogo bersama sejumlah rombongannya. Namun Prabu Siliwangi ternyata tidak mudah ditaklukkan. Selain sakti mandraguna, ia juga memiliki kemampuan strategi perang yang amat baik sehingga benar-benar tidak mudah diluluhkan oleh anggota Wali Songo. Waktu itu Sunan Gunung Jati diriwayatkan mengirimkan Sunan Kalijogo dan Pangeran Arya Kemuning beserta Nyi Mas Gandasari untuk mendatangi Prabu Siliwangi. Pertempuran dan adu kesaktian Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi tidak bisa terelakkan, namun rombongan dari Kesultanan Cirebon tersebut berhasil dipukul mundur. Dengan karomah yang dimiliki, Sunan Gunung Jati akhirnya mendapatkan petunjuk bagaimana menaklukkan dan mengalahkan Prabu Siliwangi. Ternyata dia harus menggunakan sebuah pusaka yang digabung dengan benda lainnya untuk bisa menandingi Prabu Siliwangi. Salah satu pusaka tersebut ternyata milik Putri Kandita atau Nyi Roro Kidul, yang konon katanya adalah anak dari Prabu Siliwangi, yaitu puterinya sendiri. Akhirnya Sunan Kalijogo diutus untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan berusaha meminjam tombak Karera Reksa yang sakti mandraguna itu. Kesaktian dan kemampuannya, tapi bukan Nyi Roro Kidul namanya. Dia tidak begitu saja meminjamkan pusaka itu, malah sempat jatuh hati kepada Sunan Kalijogo. Menurut Nyi Roro Kidul, tombak Karera Reksa tersebut hanya boleh dipinjamkan kepada suaminya. Dia juga mengajukan syarat untuk bisa bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, akhirnya Sunan Kalijogo membawa Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, ke Keraton Cirebon untuk berkunjung sowan kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan dari beberapa cerita tutur, Sunan Kalijogo sempat menikah dengan Nyi Ratu Kidul dan akhirnya dipinjamkan tombak Karera Reksa itu. Pada akhirnya lewat gabungan beberapa pusaka termasuk tombak sakti tersebut, Sunan Kalijogo datang kembali ke Keraton Pajajaran untuk beradu tanding kembali dengan Prabu Siliwangi. Adu kesaktian Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijogo kali ini relatif seimbang, meski akhirnya dimenangkan oleh Sunan Kalijogo. Kendati demikian, cerita ini hanyalah bersumber dari kisah tutur turun-temurun, sulit dibuktikan dalam perspektif sejarah. Tentunya banyak kisah sejarah ataupun cerita tutur lainnya mengenai sejarah Sunan Kalijogo maupun Prabu Siliwangi. Kisah cerita ini hanyalah tutur pinutur sesepuh, jangan dijadikan kebenaran. Legenda dan sejarah masa lampau harus kita hormati dan untuk dijadikan pelajaran anak cucu kita nanti, karena perjuangan para Wali Songo sangatlah besar untuk kita ambil hikmahnya. Bagi yang menganut agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW teramat besar untuk umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Dengan cerita ini semoga ada manfaatnya. Khairul kalam kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.